Oke, ini nunggu yang join. Oke, udah ada yang join. Oke, halo sahabat foodies. Selamat sore, apa kabar nih? Selamat datang lagi di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya. Nah, ini didedikasikan untuk kemajuan foodpreneurs di seluruh Indonesia. Salam kenal nih buat yang belum kenal, nama saya Balkis Asifa yang akan menemani sahabat foodies semua di kegiatan sore hari ini. Yang pastinya aku nggak akan sendiri, nanti ada narasumber yang akan aku invite. Nah, sahabat foodies, simak terus acaranya sampai selesai karena nanti pastinya materi sore hari ini menarik banget dan sangat insightful. Nah, bisa diambil nih nanti ilmu-ilmunya. Jadi pantengin sampai akhir ya. Nah, mau ingetin juga nih buat sahabat foodies, bisa banget share acara sore hari ini dengan cara screenshot dan nanti bisa diupload di instastory masing-masing. Karena buat teman-teman yang posting dan tag Instagram foodies akan ada promo spesial program foodies nih yang bisa kalian dapetin promonya. Nah, gitu. Nah, sebelum kita panggil narasumber hari ini, saya minta izin untuk menyampaikan sedikit mengenai tentang foodies. Buat teman-teman yang belum tahu foodies itu apa, jadi Foodies Academy adalah the first F&B edutech in Indonesia, belajar bisnis dan berkarir di industri kuliner dengan visinya adalah changing people's life through F&B education. Ayo gabung lebih dari 100.000 teman-teman foodpreneurs lainnya yang telah teredukasi di seluruh Indonesia. Nah, teman-teman juga bisa banget mengunjungi channel Telegram Foodies di t.me/foodiesid yang berisi update mengenai perkembangan dan isu-isu terkini seputar bisnis kuliner pastinya. Nah, itu bisa di setiap hari ya diupdate info-infonya. Nah, teman-teman juga yang sering nonton YouTube bisa banget subscribe YouTube-nya Foodies Channel karena sudah lebih ada 1000 video lebih yang bisa diakses secara gratis mengenai edukasi F&B ya yang bisa kalian akses secara gratis. Nah, untuk sahabat foodies yang mau bertanya nanti boleh banget disiapin pertanyaannya dan nanti bisa ditanyakan di kolom Q&A di pojok kanan bawah yang ada tanda tanyanya itu, atau boleh banget langsung di komen di bawah ya. Nah, aku akan info juga nih siapa narasumber sore hari ini. Jadi, narasumber kita pada sore hari ini adalah Kak Reza Firmanda. Ada yang udah tahu belum ya Kak Reza itu siapa? Boleh juga nih teman-teman yang sebelum kita nunggu narasumbernya masuk, boleh banget kenalan nih di bawah siapa, terus punya bisnis kuliner apa, atau mau sharing, atau mungkin nanti bisa live bareng nih di Instagramnya Foodies sharing tentang pengalaman bisnisnya. Boleh banget di kolom komentar ditulis ya. Nah, kita akan invite ya, aku akan invite dulu aja Kak Rezanya. Sambil kalau misalkan ada yang tahu Kak Reza itu siapa, boleh banget tulis di kolom komentar. Nah, ini juga ada halo Kak Juki dari Bakmi Sultan di Jakarta. Wow, keren banget. Halo Kak Juki, apa kabar? Salam kenal juga. Bentar ya, aku akan invite. Aku udah invite ya. Nah, udah. Nah, Nah. halo. Halo Kak, nih udah ada banyak yang join juga. Salam kenal Kak Reza. Halo Kak Balki, salam kenal juga. Nah, jadi teman-teman foodies, ini Kak Reza ini adalah owner dari ayam-ayaman. Sesuai backgroundnya yang ada di background Kak Reza ya, ayam-ayaman. Ada yang pernah ke outletnya belum? Boleh banget di kolom komentar. Gimana tuh kesan-pesannya? Jadi sore hari ini aku sama Kak Reza akan ngebahas tentang kita akan mengupas strategi bisnis kuliner ayam-ayaman yang buka 24 jam. Betul ya Kak Reza ya? Betul, betul Bang.
Betul banget. Nah, ini pastinya akan menjadi pembahasan yang menarik banget di sore hari ini. Jadi sahabat foodie semua boleh banget keluarin catatannya. Nanti boleh banget tuh ditulis poin-poin pentingnya yang bisa dipraktekin setelah ini gitu. Nah, oke. Sebelum kita ke banyak pertanyaan yang nanti akan ditanyakan langsung ke Kak Reza dan kita akan sharing ilmu apa aja. Boleh banget Kak Reza kenalin diri dulu dan bisnisnya apa, udah punya bisnis apa aja selain ini dan udah punya banyak cabang. Boleh dikenalin dulu Kak. Oke, Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman foodie semua. Halo Kak Balkis, kita baru pertama kali ya ketemu ya. Padahal sama Iya, teman-teman betul. foodies, saya beberapa kali juga pernah ketemu. Perkenalkan, nama saya Reza Firmanda. Saya adalah owner dari Ayam Ayaman. Karena sekarang kita punya brandnya ada lebih dari satu gitu, kita punya 6 sekarang. Jadi sebenarnya sekarang kita udah menjadi grup, jadi ingin makan ayam grup. Eh, Wow. Saat ini ya kita ada 6 brand dalam baru 3 lokasi sih, semuanya di Bandung. Gitu sih, Kak Balkis. Oke, jadi bukan hanya ayam-ayaman aja ya brandnya. Ada Betul, 6. Oh, total ada 6 keren. ayam-ayaman dan ada 5 teman lainnya. Ada 5 teman ayam lainnya. Oke, terima kasih Kak Reza perkenalannya. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan aja Oke, kali ya. Jadi, boleh. oke, sebelumnya pengen tahu nih, untuk ayam-ayaman ini sampai punya 5 teman lainnya, itu Hmm. pertimbangan awal waktu pas mau mendirikan ayam-ayaman itu bagaimana? Boleh diceritain journey-nya secara singkat, Kak Reza? Oke, jadi Ayam sendiri sebenarnya start di 2014. Brandnya Ayaman. Itu kita benar-benar start small, kita dari garasi rumah, gitu kan. Tadi ada yang komen, saya pernah enak. Nah, itu sebenarnya salah satu tim Ayam-Ayaman yang OG juga tuh. Jadi Wah, kita start berenam dulu di garasi rumah, saya sama partner, plus ada 4 yang kita hire, gitu kan. Eh, Ya dari situ kita delivery service sendiri waktu itu. hmm, Belum ada zamannya GoFood, belum ada zamannya GrabFood dan lain-lain gitu kan. Kita delivery service pakai armada sendiri, pakai motor-motor sendiri gitu. Ya dari situ alhamdulillah kita bisa buka outlet pertama itu di 2015. Kita dapat funding sih gitu. Kita cari investor, kebetulan teman kuliah yang funding ke kita gitu. Tapi 1,5 tahun kemudian kita hampir bangkrut tuh gitu di oh, 2016. Tuh. Nah, tapi alhamdulillahnya dikasih jalan sama Allah gitu untuk kita bangkit lagi gitu. Bener-bener alhamdulillah banget lah itu the story of my life yang salah satu yang amazing banget lah gitu. iya. Kita di 2016 itu pindah tempat gitu kan dari outlet yang pertama ke Jalan Siliwangi tuh. Waktu itu outlet pertama di Jalan Riau, pindah ke Jalan Siliwangi dekat Simpang Dago yang McD. Oh, Nah, di oh, iya. situ eh, karena di situ ada McDonald's yang 24 jam gitu kan. Terus kebetulan saya pun juga dulu kuliahnya daerah-daerah situ, jadi saya tahu siapa sih yang ke McD 24 jam itu dan lain-lain, kehidupannya seperti apa, demand-nya seperti apa gitu. Nah, jadi ya benar-benar mau nggak mau gitu, nggak boleh nggak 24 jam. Nah, di situ awalnya Hmm. kita 24 jam. Hmm. Nah, di situ juga kita daftar di GoFood juga. Nah, di GoFood ya alhamdulillah bisa apa ya? Kontribusi sangat bagus lah untuk ayam-ayaman bisa ada sampai sekarang. Kurang lebih sih gitu sih. Wah, keren Singkatnya mah. banget. Singkatnya tapi udah keren banget ya. Jadi tadi awal mula bukanya tuh di garasi rumah ya. Betul, betul, Wow, keren. Itu 2014, terus 2015 punya outlet ya. betul. Oke. Terus tadi buka 24 jam. Itu berarti start bukanya itu dari 2015 juga. 2016 berarti setelah pindah Hmm. ke Jalan Siliwangi dekat McD Simpang. Oh, oke. Jadi mungkin itu salah satu pertimbangan Kak Reza membuka outlet 24 jam ya. Betul banget karena memang demand-nya tuh ada gitu. Maksudnya behavior Hmm. customer di daerah sininya tuh ya sangat kuat sih gitu. Karena Hmm. dulu saya ya zaman kuliah pun juga kalau misalnya mau nongkrong malam-malam di mana ya kalau nggak di kampus ya di McD gitu kalau misalnya dulu gitu kan. Hmm. Hmm. Jadi kita
ngasih alternatif makanannya nggak terlalu fast food, nggak terlalu junk food, tapi dengan harga mungkin juga lebih lebih kompetitif gitu dulu. Jadi dulu ramai banget, nggak dulu sih, sekarang pun juga malam-malamnya sih bener-bener kayak warnet sih kita. Oke, jadi sebenarnya target market sendiri di daerah outletnya ayam-ayaman itu menyasar siapa sih? Karena kan 24 jam gitu kan, apakah Hmm, anak kos atau mahasiswa atau itu siapa gitu Mas? oke. Kalau misalnya sekarang ya, maksudnya untuk dine-in-nya sendiri memang market utamanya sekarang yang datang itu specifically gitu, sangat spesifik adalah mahasiswa ITB. Jadi Oh, saya benar di kampusnya nih gitu, karena yang datang ributnya dan lain-lain kebanyakan tuh anak ITB. Mungkin beberapa sih ada juga anak Unpar gitu kan yang dari Cimbelit datang gitu. Karena saya kan sekarang di Tubagus Ismail gitu, bukan di Siliwangi lagi. Masih dekat-dekat situ gitu. Nah, jadi ya karena saya juga pernah kuliah di sana juga, jadi saya tahulah kehidupan di sana seperti apa yang secara yang mereka butuhkan dan lain-lain ya. Itu kita lanjutin sampai sekarang sih gitu. Tapi memang dari sekitar 2018-2019 kita coba mencari cara untuk expand the market sih gitu. Kita pengen memperkenalkan ayam-ayaman tuh nggak cuman untuk anak ITB doang gitu. Oh ya, walaupun kalau sekarang sih memang udah lumayan beragam lah gitu, tapi memang masih dominannya sih teman-teman anak ITB gitu sih. oke. Nah, kalau ngomongin tadi kan marketnya berarti spesifiknya kampus ITB gitu, favorit Hmm, anak-anak ITB. Terus di sana juga kebetulan banyak kosan juga ya Mas ya, betul, banyak anak-anak banget di sini. kampus banyak banget ya. Jadi mungkin demand-nya masih cukup banyak nih sampai sekarang ya, makanya diterusin sampai sekarang. Mungkin itu Bukan banyak lagi sangat sih, stabil lah gitu. Jadi ya bisa dibilang kampus ini kan nggak akan habis ya anak-anaknya gitu. Maksudnya tiap tahun ada yang lulus, ada yang masuk lagi, ada yang lulus, ada yang masuk lagi gitu. Jadi ya konstan aja gitu. Jadi ya gimana ya kesininya gimana caranya kita memperkenalkan ke anak-anak baru ini, anak-anak ITB biasanya nongkrong di kita loh gitu. Maksudnya maba-maba, ayolah kita lah gitu. Oke. Kurang lebih sih gitu sih cycle-nya. Iya, iya, iya. Sorry. Nah, kalau ngomongin soal outletnya, tadi kan di Tubagus Ismail ya. Kalau di Bandung sendiri itu di mana aja selain di Tubagus atau mungkin udah ekspansi ke kota mana gitu, Mas? Oke, kalau misalnya sekarang sih kita ada di 3 lokasi, selain itu Bagus Ismail, ada di daerah Cibogo, Serijadi, tapi itu cuman ghost kitchen doang. Satu lagi ada di Antapani, sebenarnya itu juga fokusnya online juga, tapi sebenarnya kalau sama dine-in bisa-bisa aja sih gitu. Tapi yang 24 jam cuman yang di itu Bagus Ismail. Oh, oh, jadi hanya satu outlet aja ya yang 24 Betul, jam. Itu betul. apa namanya sampai Minggu juga, Senin sampai Minggu atau gimana? Betul, betul. Setiap hari buka. Oh, setiap hari 24/7 ya, Iya, kayak. palingan tutupnya pas lebaran aja kita. Oh, hari-hari tertentu ya. Oke. Betul. Ini ngomongin juga konsep unik nih. Kalau misalkan ngechat nih ke adminnya, Mhm. ini mereka menyebut dirinya sebagai mami. Sebenarnya ini konsepnya Betul. gimana? Oh ya, jadi itu sebenarnya ada sejarahnya sih, Kak Balkis. Hmm, Jadi dulu pas di garasi gitu kan, hmm, kita kan pesennya itu via line chat, oke. tidak via WhatsApp tapi via line chat. Biasa kita kan masih anak muda kan, anak muda kan Ya. pakainya line chat. Kalau sekarang udah jadi bapak-bapak, mau udah WhatsApp aja ya. Uh, di line chat itu memang siapapun adminnya, kita itu memposisikan diri sebagai mami ayam Oke. gitu. Jadi kita punya ini nih yang logo di belakang nih gitu. Nah, Oh, itu kita tuh uh, punya maskot yang namanya Mami Ayam. Nah, siapapun adminnya, bisa saya, bisa partner saya yang cewek, bisa karyawan-karyawan saya gitu. Nah, mm, di situ pokoknya kita juga udah ngeset Mami Ayam tuh karakternya seperti apa nih gitu. Karakternya itu nyeleneh, genit gitu, suka bercanda dan lain-lain gitu. Pokoknya bener-bener casual banget lah, nggak ada yang uh, terlalu formal-formal gimana lah gitu. iya. Nah, di situ malah engagement-nya kena banget tuh gitu. Mm, Apalagi yang cewek-cewek nih gitu. Yang biasanya pesan malah banyak curhatnya dibanding pesennya gitu. iya. Nah, di situ jadi
mereka tuh malah jadi seneng, ih aku seneng banget pesen di ayam-ayaman, soalnya aku seneng ngechat mami ayamnya gitu loh. Nah di situ karena sekarang ya pesan online itu ya via aplikasi gitu kan, udah nggak via live chat lagi, jadi yang dipertahankan adalah ketika DM masuk itu. Jadi pokoknya DM masuk, siapapun adminnya gitu kan, karena kan yang login kan ada beberapa orang, ya pokoknya ngomongnya harus nak dan mami gitu. Manggilnya harus nak dan mami, mau setua apapun, mau ibu-ibu umur 80 tahun, pokoknya panggilnya nak sama mami lah pokoknya. Kurang lebih gitu sih. Iya, jadi standarnya harus seperti itu ya, siapapun yang pegang betul. Biar memang lebih engage. Mungkin ini salah satu yang bikin ayam-ayaman ini sustain dan bisa menjaga relation dengan customernya ya Kak ya. Betul. Terus juga kalau misalnya kita memposisikan sebagai mami ayam gitu, kita bilangnya mami, kayak mami minta maaf ya gitu. Orang-orang tuh mengira kayak, oh nih cewek nih, ibu-ibu nih, jadi yang tadinya mau marah-marah jadi makin kalem gitu. Padahal adminnya mungkin bisa karyawan saya yang maksudnya yang megang sosial media gitu kan, yang cowok juga gitu. Yang kita experience gitu sih. Oke, ini menarik ya, kayak ternyata mami itu ada, kalau misalkan ada yang marah, karena cewek jadi nggak jadi gitu kan. Iya, pokoknya harus dibawanya keibuan. Keibuan. Padahal yang pegangnya mungkin Kak Reza kali ya. Betul. Oke, ini menarik nih. Oke, kita mungkin masuk ke bahasan yang outlet buka 24 jam. Ini mungkin salah satu wow factor. Kalau di Foodies itu kita manggilnya wow factor dari sebuah brand gitu kan. Nah, ayam-ayaman ini membuka outlet 24 jam. Tadi mungkin di satu outlet aja ya yang itu bagus. Nah, mungkin saat memutuskan untuk membuka 24 jam itu pasti banyak pertimbangan ya dari segi ABC-nya gitu. Nah, ini sebenarnya gimana caranya Kak Reza mengatur jadwal nih terhadap karyawan-karyawan di outlet? Ini kayak gimana? Boleh diceritain nggak? Oke. Sebenarnya sih kalau misalnya untuk pertimbangan ya tadi udah diceritain ya gitu. Kita pindah ke dekat McD Simpang, dan ternyata juga main market kita dari 2014 gitu kan sampai 2016 yang hampir bangkrut itu juga sebenarnya anak-anak ITB juga gitu. Jadi benar-benar kita kayak dituntut aja gitu, kayak ya kita nggak bisa kalau misalnya nggak 24 jam gitu, kayak itu kayak opportunity yang nggak boleh banget nggak diambil. Intinya nggak mikir lagi malah gitu. Kita benar-benar harus ngambil nih gitu 24 jam. Untuk masalah operasional sih ya karena 24 itu sangat gampang dibagi 8, jadi ya yang tadinya 2 shift jadi 3 shift aja gitu. Tapi memang mencari siapa yang mau dan lain-lainnya sebenarnya nggak challenging juga sih gitu. Maksudnya ketika kita hiring terusnya ditanya mau nggak kerja malam jam 12 sampai jam 8 gitu, atau nggak jam 11 sampai jam 7 pagi, ya mereka mau aja sih gitu. Maksudnya karena jam-jam segitu sebenarnya mostly nggak terlalu rame gitu, malah memang jam-jam segitu pada akhirnya adalah jam-jam untuk prepare malah jadinya. Jadi kita punya waktu untuk prepare untuk besoknya gitu. Jadi cycle kerjanya gitu. Jadi yang jam malam itu palingan rame itu sampai jam 1 jam 2 pagi, jam 3 sampai jam 7 jam 8 itu sepi gitu. Nah itu biasanya dipakai buat prepare kayak goreng-goreng ayam, bersih-bersihin ayam dan lain-lain gitu sih. Jadinya memang ngebantu kita untuk persiapan untuk besoknya lagi sih gitu. Oke. Jadi shifting ya. Betul. Ada 3 shift ya. Betul. Oke, itu totalnya ada berapa karyawan Kak dari satu outlet itu? Kalau misalnya total karyawan sebenarnya kita based on the workload aja ya gitu. Jadi kita sih biasanya parameternya itu adalah omset. Jadi ketika omsetnya X itu misalnya kita perlu anak servisnya minimal 2, terusnya anak kitchennya minimal 3 gitu dalam satu shift gitu kan. Nah terus ketika udah 1,5 X gitu kan salesnya, kita perlu berapa nih nambah dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu tentu sih gitu. Tapi minimal itu sih kalau misalnya sekarang nih dengan sales yang sekarang kurang lebih depan anak servisnya 2 nih, anak kasir dan barnya 2,
Terus di kitchennya minimal 3, minimal 5 orang lah gitu untuk dalam satu shiftnya. Oke, itu soal apa staff yang jaga di outlet. Kalau Betul. soal ketersediaan bahan baku nih, ini gimana Mm-mm. cara ngatur? Kalau tadi kan Kak Reza sempat notice kalau shift malamnya dari jam 1 sampai jam 2 itu ngebantu preparation untuk shift selanjutnya. Nah, Hmm. tapi gimana pastikan ketersediaan bahan baku itu selalu ready gitu di outlet? Oke. Jadi kita tahun berapa ya? Mungkin tahun 2018-an lah atau 2019 itu Hmm. ada di satu titik di mana prepare itu eh, nggak kekejar tuh gitu. Jadi benar-benar head chef saya tuh ngeluh kayak, aduh nih kita nggak bisa prepare nih karena udah rame Hmm. banget. Gitu. Maksudnya sales udah tinggi banget gitu. Hmm. Jadinya kita benar-benar keteteran nggak bisa prepare gitu. Walaupun malam mau seberapa orang pun juga nggak bisa karena ketika ada orderan ya ini preparean harus turun dulu, terus ketika order udah selesai baru naikin lagi gitu. Jadi kayak putus-putus gitu kan. Iya. Nah, jadi di situ akhirnya yaudah kita cari cara gimana caranya yang akhirnya salah satu solusinya adalah dapur produksi gitu. Nah, Hmm. jadi kita sekarang punya dapur produksi di situ udah nggak prepare di malam-malam lagi nih gitu. Jadi dapur produksi jalan sendiri untuk prepare, untuk di bawah palingan prepare dikit-dikit aja sih gitu. Jadi ada beberapa barang juga yang tidak di prepare di dapur produksi, tapi di bawah malam-malam tuh tetap masih ada ngegoreng-goreng, tapi tidak sebanyak itu gitu. Jadi sekarang sih flow-nya karena sudah ada dapur produksi, jadinya jauh lebih mudah untuk ya tracking barang dan lain-lain karena kita juga punya gudang kan sekarang gitu Hmm. sih. Jadi Hmm. upgrade lah gitu ketika ada kondisinya di sales tertentu gitu. Balik lagi saya parameternya biasanya sales, Hmm. ketika salesnya udah di atas sekian, oh kita perlu sesuatu yang kita upgrade nih, kurang lebih sih gitu sih. Oke, menarik banget. Nah, ini dari awalnya emang keteteran banget, akhirnya cari solusinya sampai punya central kitchen ya buat produksi Betul, biar betul. enggak keteteran lagi gitu. Tapi mungkin dapur produksi ini ngebantu juga Kak Reza untuk menjaga kualitas makanan selama 24 jam itu gimana ya? Maksudnya cara ngejaga kualitas makanan yang emang kita serve untuk full time gitu loh. Itu gimana, Oke, Kak? oke. Untuk menjaga kualitas makanan kita ada beberapa cara ya. Yang satu pasti kita harus punya person in charge-nya dulu nih, gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, ya kita ya ngobrolnya ke dia aja dulu, gitu. Kayak Ya. minta insights-nya ke dia, gitu. Nggak usah ke semua orang, gitu. Terus kayak what went wrong and everything lah, gitu. Ke satu orang ini, gitu. Di tiap kitchen ya, maksudnya kan kita punya sekarang kita punya 3 lokasi plus satu dapur produksi gitu kan. Jadi kita punya 4 kitchen nih sekarang. Jadi masing-masing itu ada person in charge-nya. Kalau misalnya ada sesuatu kita akan menanyakan. Nah terus biasanya tuh kita punya weekly meeting. Ya. Jadi tim manajemen itu kita mengkaji mingguan kira-kira adakah yang salah dari produk kita gitu kan. Nah, itu kita lihatnya biasanya dari komen-komen rating di online kah gitu atau misalnya ada yang komplain-komplain masuk ke DM Instagram, masuk-masuk ke ke WhatsApp kita gitu. Nah, itu kita rekap tuh. Kayak Hmm. seminggu kemarin ada komplainan tentang ini. Terus biasanya tindak lanjutnya seperti apa dan lain-lain. Kalau misalnya memang berkelanjutan, apa yang salah gitu. Kurang lebih biasanya sih seperti itu sih yang kita lakukan. Jadi eh, biasanya sih ya itu utamanya sih si weekly meeting ini sih yang paling penting sih. Hmm. Habis itu kita bahas bareng, terus ya akhirnya kita tanya-tanya sih ke orang-orang yang si head of kitchennya ini gitu. Kira-kira apa yang salah, apa yang bisa kita bantu, apa solusinya, biar nggak kayak gitu lagi gitu sih. Oke, berarti memang selalu ada evaluasi ya dari Betul, komen yang masuk, dari review-review di sosial media mungkin ya. betul. Mungkin itu terkait kayak apa evaluasinya keseluruhan kali ya Mas ya. Eh, iya sih. Jadi untuk sekarang nih, kalau misalnya untuk outlet itu bagus sendiri ya gitu.
memang waktu itu bagus tuh yang transaksinya paling besar gitu. Kita bisa sampai 450-an transaksi setiap hari nih selama 24 jam gitu kan. Wow. Dan itu memang ya saya pun juga sangat apa ya kayak ngasih ruang lah untuk teman-teman ini melakukan salah nih gitu. Nah, tapi kalau ketika salahnya ini berkelanjutan gitu, berarti kan ada sesuatu yang salah nih di SOP kita nih gitu. Yeah. Nah, SOP kita pun juga biasanya berevolusi tuh. Jadi kayak diupdate gitu. Oh, kalau misalnya memang kayak misalnya makanan ketukar gitu kan, gimana caranya nggak ketukar? Oh, akhirnya kita bikin SOP baru. Terus misalnya, oh ternyata misalnya kayak baru-baru ini nih gitu, ada keluhan kayak kok nih ayamnya kerasanya nggak fresh nih gitu. Nah, jadi kebetulan setelah mengeluarkan brand baru nih di bulan kemarin, alhamdulillah salesnya naik gitu kan. Nah, salesnya naik ngebuat uh, si kulkas ini sering dibuka tutup nih gitu. Yeah. Nah, ternyata di kulkas itu tuh ada satu bahan yang kita towing lah gitu istilahnya, yang kita simpan untuk dilumerin dari frozen menjadi tidak frozen. Karena sering buka tutup, jadinya dia kayak lebih cepet asemnya lah, kurang lebih seperti itu gitu. Yeah. Nah, itu juga maksudnya salah satu masalah yang kita tahu dari yaitu komplainan-komplainan yang masuk kayak ih ini nggak satu dua nih kayak setiap hari tuh minimal ada satu nih, berarti ada sesuatu yang salah. Ternyata pas kita investigasi, oh ternyata karena salesnya naik makin rame jadi ada masalah. Nah, kurang lebih gitu sih cara alur kita untuk bekerja. Terus ya ini kita juga lagi menanganinya seperti apa dan lain-lain gitu sih. Keren nih. Nah, terus ini soal operasional yang 24 jam. Pasti kan ada jam-jam sepi ya, meskipun mungkin ada nih, demand-nya masih ada gitu di malam hari, di tengah malam. Tapi gimana caranya nih ayam-ayaman ini menarik pelanggan pas jam-jam lagi sepi gitu, terutama malam hari. Oke, memang jam-jam sepinya kita itu sebenarnya kalau misalnya untuk dine in ya, malah kayak pagi-pagi tuh sepi, siang-siang sebenarnya nggak terlalu, gitu. Maksudnya nggak terlalu penuh juga, yang nggak sepi juga ada lah gitu. Tapi memang peak hour-nya itu memang dari setelah maghrib mungkin sampai jam 2 sampai jam 2-an lah gitu. Jam 2 sampai pagi lagi itu biasanya memang sangat-sangat sepi sih gitu. Nah, ini sebenarnya salah satu yang saya pelajarin dari Mas Denis juga nih di Foodies waktu itu. Nah, Mas Denis bilang, daripada fokus untuk naikin di jam-jam sepi gitu kan, mendingan fokus untuk naikin TC kayak apa si total apa TC? Total check ya. Nah, itu dia total check ya, naikin total check di jam-jam rame gitu. Gimana caranya naikin apa transaksi di ya jam-jam yang memang lu rame gitu. Nah, itu yang sebenarnya salah satu kita jalanin juga gitu. Ya udahlah gitu. Maksudnya kalau misalnya memang marketnya jam makan siang, mahasiswa itu masih di kampus gitu kan, terus yang orang-orang juga masih kerja dan tempat lokasi kita juga tidak terjangkau sama ya tempat mereka bekerja atau berkegiatan, yang ngapain kita capek-capek banget gitu untuk ngeluarin duit untuk narik ke situ gitu. Ya mendingan kita fokus aja misalnya ya di jam-jam rame yang tadinya kita 1 jam itu 50 transaksi, kita pengen naikin jadi 100 transaksi misalnya. Gitu sih. Itu make sense sih. Jadi makanya oke lah dari ilmu situ gitu. Jadi kita terapkan gitu loh. Terapkan. Naikin. Jadi gak usah pusing-pusing mikirin jam yang sepi ya, tapi fokus aja di yang ramenya dengan naikin total check-nya. Betul. Keren banget nih diterapkan ilmunya. Oke, kalau ini cara menangani, kalau tadi mungkin pertanyaannya ke jam-jam sepi dan peak hour-nya kan malam nih ya, sampai malam jam 2 gitu kan. Nah, cara menangani permintaan yang memang lagi high gitu ya di malam hari, itu apakah ada kesulitan tersendiri atau enggak ya? Apakah dari misalkan staff yang jaganya, misalkan permintaannya tinggi di malam hari, tapi staffnya mungkin nggak semua ada, itu gimana? Ada kesulitan nggak sih, Kak? So far sih untuk sekarang sih nggak ada yang terlalu serius ya gitu. Maksudnya
semua itu sekarang so far sih nggak ada komplainan ya, maksudnya untuk ya outlet rame terus, dan kalau misalnya maksudnya nggak ada kejadian yang kita tim manajemen itu sampai harus notice dan take action lah gitu intinya. Dan karyawan pun juga kayaknya nggak ada feedback apapun untuk di jam malam ini gitu. Jadi kayaknya sih kalau misalnya sekarang tuh benar-benar udah flow-nya udah lumayan lumayan oke, dan autopilot juga nih, maksudnya kita juga tim manajemen cuman ya sekali-sekali minta update apa nih dan lain-lain. Terus ada CCTV juga kan gitu. Jadi saya ngelihat kayak jam segini rame apa enggak dan lain-lain. Ya masih ke handle aja sih gitu. Tapi memang prosesnya sampai ke sini pun juga sebenarnya ada beberapa hal yang kita apa ya yang kita lakukan lah gitu. Intinya kita itu konsepnya pengen teman-teman, maksudnya teman-teman yang kerja di sini tuh tidak terlalu banyak berinteraksi banget sama customer nih gitu. Karena saya pengen untuk SDM ini benar-benar dikecilin banget lah gitu. Jangan sampai terlalu banyak, karena kan terlalu banyak cost-nya kan juga akan naik tuh gitu. Nah, jadi kita coba pakai teknologi yang ada. Jadi yang tadinya pesen itu harus ke kasir gitu, atau bahkan dulu itu benar-benar taking order itu dari waiter gitu. Nah, itu kita cut tuh proses itu. Jadi awalnya ya udah customer pesen ke kasir. Dulunya ada menu print. Jadi customer datang, kasir tuh harus ngasih menunya ke mereka. Itu kan satu proses juga kan gitu. Nah, itu kita cut. Pokoknya sekarang pakai QR. Semenjak COVID sih pakai QR. Jadi dalihnya oh kita tidak ada yang bersentuhan gitu kan, padahal malas ngeprint gitu kan, padahal kita ganti-ganti menu, malas ngeprint, ganti-ganti harga dan lain-lain gitu kan. Jadi lebih enak pakai QR. Nah, sekarang alhamdulillah nih POS udah ada juga yang bisa pakai QR, terusnya pesen langsung di situ gitu. Jadi benar-benar nggak ada kontak ke kasir, kasir cuma tinggal terima order, tinggal masukin order ke kitchen gitu. Nah, itu sangat membantu kayak nge-cut proses yang bisa di-cut sehingga ya karyawan-karyawannya juga bisa kerja lebih efisien sih, nggak perlu fokus ke sesuatu yang memang bisa di-cut sih prosesnya gitu sih. Wah, keren banget nih. Jadi memang ayam-ayaman ini selalu upgrade ya dari prosesnya, terus dari apa tadi yang diceritakan Mas Reza. Nah, kalau ngomongin soal tadi kan peak hour-nya sampai jam 2 malam. Itu juga kayak riskan ya, mengundang yang tidak diinginkan gitu kan. Nah, Ya, gimana cara menjaga keamanan staff yang jaga, dan ya itu gimana gitu caranya menjaga oke. keamanan outletnya juga, itu seperti apa? Oke, itu sih kalau di kita nggak terlalu jadi hal yang terlalu dipikirin ya, soalnya alhamdulillah banget nih kita dapat di itu Bagus Ismail yang deket Simpang gitu kan. Jadi jam 3 malam, jam 4 malam tuh pedagang-pedagang pasar Simpang tuh datang gitu. Jadi di Oh. kita tuh nggak pernah sepi kecuali Lebaran aja gitu. Lebaran kita pun tutup kan. Jadi itu sangat-sangat salah satu hal yang kita syukuri sih gitu. Kita pindahnya bisa dapat di daerah Tubagus Ismail sini, dapat di satu komplek ruko, ya ada penjaganya juga gitu kan. Terus ya kalau misalnya malam-malam nih ya rame gitu. Jadi kita nggak pernah khawatir sih dan nggak pernah kejadian. Palingan yang bisa saya share kalau misalnya kejadian yang lumayan seru gitu. Ini pas kejadiannya pas di Jalan Siliwangi sih, pas di dekat di Simpang gitu. Jadi Iya. kan beda nih, karena kan nggak terlalu rame. Waktu itu saya Iya. iseng jam 5 pagi, jam setengah 5 pagi, jam 4 pagi itu saya ke sana gitu. Pengen tahu aja gitu. Pas datang ternyata isinya waria semua. Ada berapa tuh? Ada 6, ada 7 orang waria gitu di sana. Mungkin habis pulang dari bertugas gitu kan, terus makan di situ. Saya sebenarnya sempat kaget. Tapi di luar itu kita nggak pernah ada kejadian yang aneh-aneh sih, alhamdulillah. Aman ya Mas ya. Aman. Oke, dan alhamdulillah banget dapat lokasi di Tubagus Ismail yang memang di jam-jam yang memang biasanya sepi. Di yang lain tuh di Tubagus justru rame sama Rame yang ada bolak-balik pasar. pasar. Ada Betul. pasar. Ya, itu salah satu apa ya? Jadi alhamdulillah banget Rezeki buat lah, ayam-ayaman gitu. benar-benar rezeki banget Rezeki. lah. Tapi kan
kalau ngomongin soal keamanan kan walau alam gitu kan, nggak tahu juga. Tapi apa sih yang dilakukan untuk mengantisipasi gitu kan hal-hal yang seperti itu gitu? Sebenarnya sih kalau misalnya untuk kekhawatiran ya, kita ngomongin Hmm. tentang kehilangan barang atau apapun gitu, maksudnya kerugian lah gitu. Sebenarnya yang Mm-mm. lebih kita concern itu lebih ke ini aja sih, maksudnya fraud atau misalnya dicuri-curi uangnya itu dari karyawan sendiri gitu. Karena kejadian juga gitu loh. Maksudnya ada catatan, kita kan punya petty cash kan masih. Kita punya uang cash yang tersedia di kasir memang untuk belanja-belanja cash tuh. Kalau misalnya ada darurat-darurat apa, misalnya Mm-mm. kayak, aduh nih plastik habis, perlu beli plastik ke pasar gitu kan, Mm-mm. belilah ke sana. Atau misalnya beli sesuatu lah, pokoknya ada aja lah kayak gitu. Misalnya, atau nggak barang-barang yang supplier datang, terusnya perlu pembayarannya itu cash gitu, itu pasti ada. Makanya kita selalu punya petty cash yang standby untuk memang belanja-belanja seperti itu gitu. Nah, itu pernah kejadian tuh ketika kita belum punya sistem yang benar-benar bisa mensinkronkan atau misalnya membuktikan kalau misalnya pengeluaran ini tuh benar-benar keluar untuk beli itu gitu. Nah itu ada aja tuh karyawan yang eh, bandel-bandel lah gitu dulu. Nah di situ kita belajar dan akhirnya oke, kita bikin sistem gimana caranya tim manajemen bisa benar-benar tahu ini keluar terus barangnya memang dibeli ada, bonnya ada, barangnya ada gitu. Kurang lebih sih gitu sih kalau prosesnya. Tapi kalau misalnya untuk keamanan dari eksternal, kita alhamdulillah dari 2017 di Tubagus Ismail sini belum ada sesuatu sih, aman-aman Jangan aja sampai, sih. Jangan sampai ya. jangan sampai. Ya, oke, menarik ya. Justru kadang banyak juga kan ya case yang memang justru dari internal nih, itu yang perlu di, Mm-mm. makanya perlu banget mempunyai karyawan-karyawan yang amanah ya, Kak. Sebenarnya selain karyawan amanah, sistemnya sih yang lebih penting untuk ya jadi SOP-nya itu yaitu kita SOP terus update buat kitanya pun juga dari untuk mengawasi dan lain-lain tuh juga bisa lebih rapih dan tidak ada ruang untuk mereka ini untuk melakukan hal-hal tersebut sih. Mm-mm. Oke, seru banget nih. Ini ada yang nanya juga nih, boleh boleh ya kayak aku Hmm. izin bacain pertanyaan. Nah, ini dari Kavira Cute. Nah, ini gimana caranya memotivasi pegawai agar tetap fokus dan semangat kerja di saat open 24 jam di outlet meskipun ada shift. Nah, ini gimana caranya memotivasi staff-staffnya Mas Riza? Gimana ya? Saya pun juga bingung nih kalau motivasi-motivasi. Kalau kalau di kita gini sih, kita tim manajemen gitu, kita tuh berempat sih, sebenarnya tim manajemen itu cuma berempat. Ada saya, partner saya, terusnya memang ada dua yang kita hire lagi untuk membantuin tim manajemen. Salah satunya itu memang megang untuk human resource gitu. Jadi untuk hiring, untuk misalnya ada sesuatu yang karyawan perlukan itu biasanya ke beliau dulu gitu sebelum ke kita kita. Tapi uh, mungkin salah satu yang bisa saya share adalah tim manajemen kita ini uh, apa ya berusaha untuk mendekatkan gap antara manajemen dan karyawan tuh. Soalnya biasanya kalau misalnya kita pengusaha, wah bos, terusnya karyawan gitu kan kayak gapnya tuh agak jauh gitu. Nah di kita saya pribadi gitu, saya tuh berusaha untuk sangat-sangat terbuka ke teman-teman karyawan di sini. Gitu. Jadi karyawan-karyawan di sini tuh ngobrol ke saya, bercanda-bercanda dan lain-lain gitu tuh mereka biasa banget lah gitu. Tapi memang ada partner saya nih, salah satu maksudnya satu partner saya yang owner juga, yang dia day to day management juga, dia yang bisa dibilang yang juteknya lah gitu. Jadi yang sosok yang ditakutin. Pokoknya kalau misalnya si partner saya ini udah ngomong berarti masalahnya sangat besar gitu. Bukan cuma saya doang yang ngomong gitu kan. Itu salah satunya. Nah Ya. terus selain itu keterbukaan manajemen juga kita bikin kuesioner nih, kuesioner bulanan
yang wajib mereka isi. Kalau misalnya mereka nggak ngisi itu, bonusnya itu ketahan. Jadi mereka benar-benar pasti ngisi itu gitu. Pokoknya udah ngomongin uang, biasanya mereka sangat termotivasi tuh. Jadi mereka di kuesionernya itu selain mereka cerita tentang apa yang kendala di lapangan yang mereka rasakan gitu, juga feedback untuk tim manajemen nih gitu. Kira-kira di bulan ini tim manajemen nih ada salah-salah apa nih gitu. Kayak misalnya ada kebijakan-kebijakan sesuatu yang membuat mereka nggak nyaman nih apa nih, karena banyak juga loh yang kayak gitu. Maksudnya kita mencoba misalnya shift itu jadiin 10 jam misalnya, yang tadinya cuma 8 jam, dengan kompensasi naik gaji tanpa misalnya lembur gitu kan. Biasalah pengusaha kan suka kayak gitu kan. Nah, ternyata capek nih gitu, maksudnya uangnya oke lah gitu, saya dapat tambahan, tapi ternyata capek banget nih dengan seperti itu gitu. Nah itu, ini nggak kejadian sih, tapi ini contoh aja gitu. Saya juga lupa sih, pokoknya adalah mungkin ini contohnya seperti itu, misalnya kebijakannya seperti itu. Nah itu biasanya itu kalau misalnya kita kumpulin, kita briefing, ada masalah apa, nah itu tuh mereka nggak akan bisa ngomong gitu. Nah tapi dengan kuesioner, karena mereka bebas dan biasanya tuh anonim gitu, pokoknya ada berapa karyawan, pokoknya ya segitu karyawan yang ngisi gitu. Jadi mereka biasanya suka bebas tuh ngisinya. Dan kadang-kadang juga ada yang nggak nyaman sama karyawan si ini dan si itu tuh kadang-kadang juga diceritain. Jadi kita tuh juga lumayan tahu lah gitu. Nah, kalau di kita sih seperti itu. Jadi kuncinya adalah ya kita playing good cop, bad cop juga sih gitu sama karyawan. Jadi sama karyawan ini gapnya jangan terlalu jauh. Jadi karyawan pun juga menghormati kita sebagai owner, sebagai tim manajemen. Jadi kita juga nggak diomongin dari belakang gitu. Karena teman-teman saya nih, ada salah satu teman saya yang galak gitu kan sama karyawan-karyawannya. Terus dia tahu kalau misalnya dia kemarin overhearding gitu, kayak kedengeran karyawannya tuh kayak ngomongin dia gitu loh. Nah itu kan nggak enak kan gitu. Nah saya yakin ya, karena saya pun juga baik sama mereka gitu, saya deket sama teman-teman karyawan yang di sini, ya saya cukup yakin sih saya nggak diomongin. Kalau saya udah baik kayak gini diomongin, agak-agak kesel juga sih sebenarnya. Nggak ada yang bercanda. Mungkin gitu kali yang bisa saya share. Ya. Nah, seperti itu ya Kak, siapa tadi Kak Vira. Nah, mudah-mudahan terjawab nih. Jadi gap antara owner dan karyawan itu jangan terlalu jauh. Kita bangun se-engage mungkin ya. Ya, sama saya tambahin kan di situ kan ditekankan fokus kan, fokusnya tuh kapital loh gitu. Yang pengalaman saya, kalau misalnya si karyawan ini ada masalah di luar atau misalnya bahkan masalah di dalam, nah itu yang bikin mereka nggak fokus kerja tuh. Nah itu yang harus kita tahu masalahnya apa gitu. Nah coba kita resolve masalah itu, kita solve masalah itu, bisa nggak kita bantuin gitu. Kalau misalnya bisa dibantuin, nah biasanya dia akan lebih fokus sih gitu. Biasanya sih yang kita temuin di ayam-ayaman tuh masalah uang sih gitu. Jadi kayak aduh saya istri saya mau melahirkan dan lain-lain, terusnya kayak pusing gini-gini dan lain-lain. Oke, ya udah mau dibantu gimana? Terus ya udah, maksudnya apakah kita bisa ngasih kasbon kah atau apa dan lain-lain untuk ngebantuin si karyawan ini dan lain-lain gitu sih. Maksudnya biasanya sih gitu. Maksudnya kalau misalnya ada masalah tuh kelihatan lah gitu. Ini orang kenapa sih? Gitu. Biasanya nggak kayak gini. Memang ketika ditanya tuh ada masalah gitu sih. Ya, karena ngaruh ya ke kinerja saat di outlet itu kayak gimana. Tapi event itu masalah-masalah dari eksternal tetap ada solusinya gitu dari tim ayam-ayaman, tetap dibantu gitu. Sebisanya kita bantu sih kita bantu, tapi kalau misalnya memang sangat berat gitu ya maaf aja gitu, maksudnya kita belum bisa bantu. Tapi kalau misalnya sebisanya kita bantu sih biasanya.
Oke, menarik banget tadi selain harus engage, terus ada reward ya yang diberikan dari bonus tadi yang memang itu sensitif dan mungkin termotivasi kalau ngomongin soal uang. Terus Betul. tadi juga kuesioner ya yang menarik karena nggak semua karyawan itu mau mencurahkannya secara langsung gitu karena nggak Hmm, enak atau hmm, apa ya kan. Oh, jadi itu secara anonim ya, jadi nggak disebutin namanya gitu untuk si hmm, kuesioner yang. ada yang anonim, ada ininya juga sih. Soalnya kita pun juga sebenarnya itu untuk kuesioner tuh ada peer assessment-nya juga sih. Mm-mm. Jadi dia tuh menilai temennya nih kerjanya gimana gitu, kurang lebih gitu juga sih. Oke, nah, mungkin terjawab ya jawabannya menarik banget dan mungkin bisa diterapkan oleh teman-teman yang lainnya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya mengenai ini nih. Mungkin ini udah mau masuk pertanyaan terakhir. Tantangan nih, tantangan Kak Reza saat mendirikan bisnis kuliner ini, khususnya yang 24 jam ini, tantangan yang dihadapi itu seperti apa dan gimana cara apa namanya solusinya itu seperti apa gitu. Boleh di spill? Oke. Nah, kalau misalnya tantangan sekarang mungkin yang sedang dihadapi dan solusinya belum ketemu sebenarnya gitu. Maksudnya ini PR saya banget dan Mm-mm. mungkin saya juga harus berilmu sama foodies. Ini tanggal 22 pun saya juga kayaknya harus mampir foodies nih. Ada acara di Wow, sana. Belajar juga nih sama foodies. belajar. Tantangan kita tuh sebenarnya sekarang itu tentang marketing sih gitu. Maksudnya kita merasa pasar di daerah Tubagus Ismail sini tuh udah kita penetrasi dengan baik gitu. Hmm. Tapi di luar Tubagus Ismail tuh kayaknya kayak belum bisa, kayak belum kena feel-nya bagaimana sih caranya yang efektif untuk kita bisa eh, membawa brand-brand kita ini dikenal dan disukain sama orang-orang di luar Tubagus Ismail sini gitu. Banyaklah faktor-faktornya yang memang PR-PR-nya tuh banyak banget. Ini kita juga lagi belajar untuk Hmm. ekspansi gitu. Jadi tantangannya sekarang sih memang tentang expansion sih gitu. Jadi makanya di Foodies nanti saya belajarnya tentang ekspansi itu. Jadi pas banget. Pas Nah banget. solusinya saya juga sebenarnya nggak tahu. Mungkin solusinya adalah ikut kelas Foodies. Ikut kelas foodies, benar. Betul. Oke, jadi mungkin tantangannya lebih ke marketingnya ya untuk saat ini ya. Ya, marketing sama expansion sih. Maksudnya Expansion. marketing untuk kita melebarkan sayap lah gitu. Jadi eh, jujur aja nih, kita pernah buka di Jakarta gitu kan dari tahun 2019. Mungkin timingnya juga kurang oke. November 2019 kita buka, terusnya 2020 Maret kita kena COVID gitu. Mm-mm. Jadi cuman bertahan sampai 2022 kemarin, akhirnya kita tutup gitu kan. Mm-mm. Terus juga kita sempat buka di beberapa tempat, terusnya ya buka tutup. Jadi memang tidak semua apa yang kita lakukan itu berhasil, teman-teman gitu. Iya Jadi benar. ya tantangannya itu sih kalau misalnya yang dirasakan adalah tentang ekspansi ini ternyata tidak semudah itu ya gitu. Dan kita juga lagi belajar tentang gimana ya kalau misalnya kita buka di satu tempat gitu, marketingnya seperti apa sih yang bisa efektif untuk menjangkau orang-orang di sekitar situ. Apakah kita harus menjangkau benar-benar sebandungan gitu biar Mm-mm. tahu dulu dan lain-lain. Nah itu uh, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saya tanyakan di kelas Foodies nanti. Nah, iya Jadi di foodies untuk solusi masterclass. ya, untuk solusinya pun saya pun juga untuk tantangan ini kita masih belajar banget dan mungkin solusinya salah satunya ikut kelas Foodies. Iya, Masuk. masuk. Thank you banget Kak Reza. Oke. Oke, nah mungkin aku juga sempat dapat info nih kalau ayam-ayaman ini pernah mendapat gelar top 10 di GoFood, betul ya? Aduh, kalau misalnya top 10 top berapanya sebenarnya saya juga nggak tahu ya gitu. Nggak pernah dikasih tahu sih sama teman-teman GoFood, tapi kita yang pernah dikasih tahunya adalah ya top merchant lah gitu. Hmm. At least berapa ya? Waktu itu top 7%, top top pokoknya 500 ke atas lah gitu intinya. Hmm. Kayaknya 500 dari 50.000 kan lumayan tuh. Iya. Jadi kalau misalnya dipikir-pikir gitu kan, Hmm. kita di urutan 400 atau 300 sekian dari 50.000 merchant yang ada di Bandung gitu kan. Hmm. Eh,
kurang kurang lebih. Eh Ya itu saya pun kalau misalnya untuk bisa ke situ saya pun juga nggak terlalu tahu sih. Maksudnya kita tidak melakukan sesuatu hal yang khusus, kita cuma fokus. Kalau misalnya saya sih rumusannya tuh ada tiga sih gitu, yang Hmm. eh, yang kita lakukan, dan maksudnya pola pikir kita tuh biasanya agak-agak berputar di situ sih gitu. Yang Iya. pertama itu ini termasuk ketika kita bikin brand baru ya gitu. Kita tuh Hmm. lebih senang bikin brand baru instead of bikin cabang baru sih kalau misalnya sekarang. Karena Hmm. lumayan bikin brand baru, naik salesnya bisa, ya naiknya lumayan lah gitu. Iya. Sampai kita ada masalah gitu kan. Uh, jadi yang satu itu pasti adalah tentang produk. Nah, Hmm. jadi tadi juga saya melihat reels-reelsnya, videonya Foodies, ada nomor satu tentang makanannya enak. Nah itu nomor satu dulu tuh gitu. Mau sesimpel apapun, mau brandingannya sebagus apapun, mau gimmicknya segimanapun, bikin tempe mendoan 5 kali 5 meter dan lain-lain, tapi rasanya nggak enak, mungkin ya itu cuman kayak one hit wonder aja gitu. Itu mungkin nggak akan sustain. Ayam-ayaman bisa bertahan hampir 9 tahun sekarang, gitu, jalan tahun ke-9. Hmm. Kita fokus di produk memang. Jadi produknya itu kita coba bikin se-affordable mungkin, dengan kualitas sebaik mungkin, dan rasanya tuh se-original mungkin gitu. Jadi uh, apa rasa-rasa yang ada di ayam-ayaman dan brand-brand kita nih kita kasih twist of ayam-ayaman gitu. Jadi ini tuh mungkin nggak bisa kamu temuin di tempat lain selain di kita. Nah itu yang coba kita bikin. Nah terus yang kedua adalah tentang marketnya nih gitu. We have to know our market gitu. Jadi siapa sih yang cocok dengan produk kita berjualannya kemana dan lain-lain. Jadi kita berkomunikasinya seperti apa, medianya apa, dan lain-lain itu kita harus tahu gitu. Nah itu ya kalau misalnya di lokal sini ya kita mencobanya seperti itu sih gitu. Terus yang ketiga, ketika misalnya itu udah tahu, ya tentang brandingannya itu sendiri gitu. Maksudnya tentang cara berkomunikasi seperti apa, terus nanti logonya seperti apa, dan lain-lain. Biasanya eh, untuk teman-teman, oh ya saya juga salah satu mentor di GoFood gitu. Jadi salah satu Wah, yang biasanya keren. saya share tuh tiga itu sih gitu. Kalau Hmm. untuk teman-teman yang mungkin mau merintis atau misalnya lagi baru mulai bisnis kuliner gitu sih. Kalau Keren. saya sih kuncinya sih tiga itu kalau dari saya. Ya. Insight-nya keren banget tadi. Salah satunya adalah produk, terus Hmm, market dan juga brandingnya ya. betul. Oke. Oh, saya baru tahu kalau Mas Reza ini mentor di GoFood juga. Salah satunya ya. Salah satu. Ah, keren. Oke, mungkin ini masuk ke pertanyaan terakhir nih, karena belum ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Aku mau nanya nih, Kak, sepenting apa nih buat Kak Reza sebagai business owner? Sepenting apa kita harus terus belajar jika ingin bisnisnya ini tuh tumbuh dan scale up menjadi lebih besar, menjadi lebih dikenal oleh masyarakat lebih luas? Itu gimana? Itu pertanyaannya obvious banget ya jawabannya. Pasti banget perlu terus belajar ya gitu. Kalau kalau saya sih gimana ya? Kalau misalnya dari pengalaman saya, dari misalnya garasi yang upgrade ke misalnya ke satu outlet upgrade ke hampir bangkrut gitu kan, downgrade ke hampir bangkrut, terusnya pindah ke yang lebih kecil lagi dan lain-lain, jadi 24 jam dan lain-lain. Jadi kayak hampir setiap step untuk upgrade atau misalnya kayak ada persimpangan jalan dalam hidup ini tuh pasti kayak ada sesuatu yang harus kita pelajarin dan belum kita pahamin gitu loh. Kayak sekarang pun juga kita mau ekspansi gitu kan, tapi kita gagal mulu nih gitu. Kayak nggak gagal mulu sih, ada juga yang berhasil gitu. Tapi uh, adalah tantangannya gitu. Dan yang belum kita kuasain banget gitu. Dan itu benar-benar ya akhirnya kita pun juga tanya kiri kanan, terusnya kita coba ikut-ikut program. Ya kebetulan dari mentor GoFood ini juga banyak banget dapat kelas-kelas juga dari Foodies gitu. Jadi saya banyak banget belajar dari Foodies gitu. Nanti pun tanggal 22 saya pun juga Ikut alhamdulillah dapat
kesempatan dari programnya GoFood juga kebetulan Iya. belajar di Foodies gitu. Jadi kalau misalnya ada opportunity untuk belajar, pasti akan saya ambil sih. Hmm. Minimal nongkrong-nongkrong sama teman-teman yang sama-sama jualan pun juga biasanya itu dapat insight banyak banget sih gitu dari pengalaman-pengalaman mereka gitu sih. Jadi jawabannya pasti perlu sih, maksudnya mau nanti levelnya udah 500 cabang dan lain-lain, saya yakin pasti tetap belajar lah gitu. Saya yakin. Harus ya, sebagai staff mau sebagai business owner harus terus Betul, belajar ya Kak. betul. Betul. Oke, ini aku boleh bacain satu pertanyaan gak dari Kawing Chop nih. Ini tuh Boleh, boleh. sebenarnya tadi sempat dibahas juga mungkin ya, tapi ini pertanyaannya adalah strategi apa yang dilakukan untuk buka outlet dari satu menjadi 6? Mungkin ini lebih ke brandnya kali ya, karena tadi yang di notice adalah yang 6 itu brandnya ya Kak. Oh, oke. Kalau misalnya brand, jadi gini sih, awalnya kenapa kita lebih seneng bikin brand dibandingin buka cabang. Ya, Hmm. satu, buka cabang itu investasinya lumayan ya kan. Bayar Hmm. sewa, biasanya per tahun, terus harus beli alat-alat gitu kan, Hmm. dan lain-lain. Sedangkan kalau misalnya kita buka bikin brand baru nih, kalau sudah ada, sewa juga masih di tempat yang itu aja. Terus kita ngebuka market baru nih gitu. Hmm. Jadi omsetnya yang masuk mungkin bisa jadi lebih baik dibandingin eh, buka di cabang baru nih gitu. Yang sepengalaman kita gitu. Dan Hmm. kenapa apa sih yang membuat kita kok bikin brand baru nih gitu. Hmm. Jadi gini waktu itu ceritanya. Jadi kan kita namanya ayam-ayaman. Hmm. Nah, tapi dulu tuh ayam-ayaman itu kita core produknya itu adalah chicken wings. Kita Hmm. lahir itu dari garasi itu produknya itu chicken wings. Nah, tapi makin ke sini itu kita produk yang lebih lakunya itu adalah nasi-nasian yang berbau western gitu. Jadi kayak butter rice dengan Hmm. sausnya saus creamy-creamyan, dengan dikasih keju mozzarella dan lain-lain. Itu yang kita jadikan DNA-nya ayam-ayaman gitu pada akhirnya. Oke, Hmm. ayam-ayaman garis merah core produknya adalah seperti itu. Nah, terus kita coba waktu itu, nih orang-orang main main ayam geprek, ayam sambal dan lain-lain tuh kayaknya menarik banget gitu. Akhirnya Hmm. kita coba keluarin menu itu tuh under ayam-ayaman. Gak laku gitu loh. Karena orang yang datang ke ayam-ayaman, dia mencarinya itu yang berbau-bau western gitu. Dia pengennya yang creamy-creamy dan lain-lain. Maksudnya comfort food buat mereka itu yang seperti itu. Dia nggak nyari yang pedes-pedes gitu. Ya. Pada akhirnya, oke deh, kita coba pisahin nih. Kita bikin satu brand baru dengan lini produk tetap ayam juga gitu. Tapi ayam dan sambal nih gitu. Kita bikinlah yang namanya ayam sambal dangdut waktu itu. Jadi Hmm. kita gimmicknya karena namanya sambal dangdut, jadi nama sambal-sambalnya nih kita bikin ke dangdut-dangdutan gitu, kayak misalnya sambal roa, roa irama, terus kayak sambal matah, goyang matah-matah gitu kan. Jadi kita bikin gimmick-gimmicknya kayak gitulah. Dan Hmm. itu alhamdulillahnya responnya baik tuh, naiklah sales gitu loh. Kontribusi dari satu brand itu ya bisa 1,5 kali lipat dari sales yang sebelumnya itu. Jadi kita benar-benar parameternya adalah sales overall dari satu lokasi itu gitu. Dari Hmm. dari pengalaman itu ya kita coba lagi gitu. Oh nih kita punya menu nasi goreng nih di ayam-ayaman. Jadi menu nasi goreng ayam-ayaman tuh laku banget enggak, tapi enggak laku pun enggak gitu. Jadi mau kita hapus pun enggak karena yang beli lumayan gitu. Pada akhirnya oke lah, coba kita keluarin lagi gitu. Bikin brand Hmm. baru namanya nasi goreng Haji Acong, kita coba. Yang tadinya di online food dan lain-lain nyari nasi goreng itu tidak akan kayak ayaman gitu. Nah, sekarang kita punya jaring baru nih gitu. Akan muncul ketika orang nyari nasi goreng, muncullah brand kita gitu. Jadi di situ terseraplah customer-customer yang nyari nasi goreng. Kurang lebih gitu. Hmm. Jadi itu yang kita lakukan, makanya sekarang ya bulan kemarin kita baru ngeluarin 2 lagi gitu brand baru. Jadi sekarang total ada 6.
kurang lebih pola pikir kita seperti itu. Jadi kayak kita menambahkan jaring atau misalnya joran apa pancingan dalam satu kolam yang sama lah gitu. Maksudnya kolamnya ada kolam GoFood, kolam GrabFood, kolam ShopeeFood gitu misalnya gitu. Nah itu dalam satu kolam yang sama. Jadi makanya ikan yang terjaring pun juga lebih banyak, kurang lebih gitulah kalau misalnya di umpamakan. Umpamakan. Boleh di-spill nggak tadi 6 brand itu apa aja selain nasi goreng apa tadi? Oke, jadi di sini ada apa aja? Oh, di sini ada ayam-ayaman kan, terus ini ada ayam sambal dangdut tuh. Terus yang ketiga itu ada nasi goreng Haji Acong namanya. Itu nasi gorengan. Terus yang keempat ada micin chicken. Itu kayak kita bikin kayak ayam ke Korea-Koreaan dengan twist agak kesunda-sundaan gitu, pakai cilok-cilokan. Terus kok saya lupa. Oh, ada yang paling baru itu ada kare-kare ninja. Jadi dia kayak Japanese curry gitu. Terus ada namanya nasi serasi. Nasi serasi ini nasi lemak kecombrang gitu sih. Jadi yang lebih tradisional. Jadi ya ini produknya banyak lah gitu. Oke, ini juga udah masuk sesi akhir ya. Tapi Kak Reza masih ada waktu nggak ya? Ini ada satu pertanyaan boleh. lagi dari Kak Irwan. Saya bebas. Bebas ya. Ini satu lagi dari Kak Irwan. Izin bertanya, apakah Kak Reza sebelum mengembangin sebuah bisnis itu belajar dulu ke kelas-kelas bisnisnya? Apakah setelah atau apakah belajarnya setelah membangun atau gimana tuh? Nih. Oke. Saya itu bikin bisnis itu sebenarnya gini, kalau misalnya untuk ayam-ayaman sendiri ceritanya cukup unik. Sebenarnya kalau misalnya passion bikin bisnis itu saya ada dari SMA. Jadi SMA tuh saya pengen banget bikin bisnis di hospitality industry lah, antara hotel atau misalnya restoran. Terus ya, saya pernah kerja di hotel dulu waktu tahun 2013 lah, 2013-2014. Pernah kerja di hotel hampir 1 tahun, terus resign tuh. Nah, tapi di tengah-tengah resign tuh saya ada rencana kayak mau bikin food truck lah, mau bikin apa, dan lain-lain. Nah, di situ pas mau bikin food truck nih, saya survei tuh ke salah satu karoseri lah di Bogor gitu. Sama 2 teman kuliah saya. Nah, salah satunya ini adalah partner saya sekarang nih, partner bisnis saya sekarang. Nah, pas di jalan pulang, saya tuh nyeletuk. Ini kalau misalnya food truck nggak jalan, gue pengen bikin bisnis dari garasi rumah aja lah gitu. Terus namanya apa ya? Kayaknya karena saya waktu itu lagi seneng bikin chicken wings gitu, saya agak seneng masak gitu. Kayak chicken wings seru nih. Terusnya namanya apa ya gitu. Kayaknya ayam-ayaman seru nih gitu. Maksudnya di Google ayam-ayaman tuh belum ada apa-apa gitu. Keluarnya ya unggas-unggasan kayak ayam-ayaman.com pun belum ada gitu kan. Terus kayak fast forward 10 bulan kemudian saya resign dari hotel yang saya kerja. Terus teman saya juga yang satu mobil itu juga baru resign dari Kalimantan gitu kan. Kerja dari tambang. Terus kayak dia nanya, lu jadi nggak bikin ayam-ayaman gitu? Gue mau join dong kayak. Pas banget gitu, saya perlu partner untuk berbisnis. Akhirnya ya udah, kita coba deh bikin gitu. We start very small, dari garasi rumah. Pokoknya just go with it lah gitu. Kayak kita coba discuss ideasnya gimana dan lain-lain tuh sambil jalan. Bener-bener sekarang tuh kalau misalnya kita pikir tuh sebenarnya ikut kelas foodies pun gitu. Kadang-kadang tuh ilmu yang saya dapat tuh bener-bener kayak, waduh ini tuh belum bisa kita terapin nih gitu. Kayak kastanya tuh terlalu tinggi nih untuk kayak SOP segini rumit dan lain-lain gitu. Kayak kita masih sederhana banget gitu. Oke lah kita simpen dulu ilmunya, mungkin nanti someday kita udah sampai level situ, oke kita terapin. Tapi paling banyak adalah kita bener-bener discuss kayak what's the problem today and what's the solution we can give to the problem. Intinya sih gitu sih yang biasanya kita lakukan. Kurang lebih gitu sih. Oke, terima kasih Kak Reza dan semoga terjawab ya Kak Irwansyah. Nah, oke, mungkin kita cukupan aja ya
pertanyaan-pertanyaannya karena udah masuk 1 jam juga. Kita udah ngobrol panjang lebar dengan Kak Reza yang seru banget, insight-nya bisa banget diambil untuk teman-teman bisa terapkan di Oh bisnisnya. ya, Nah, saya boleh nambahin dikit nggak, Mbak Balkis? boleh boleh Siapa boleh tahu banget. ya, maksudnya untuk teman-teman di sini kalau misalnya memang masih ada pertanyaan, mau Hmm, DM langsung ke saya juga boleh. boleh banget. Akunnya apa Kak Reza? Reza Reza Firman. Firmanda. Iya betul. Oke, boleh banget di DM ke Kak Reza langsung atau ke Foodies juga boleh banget Ya, ke foodies juga boleh. @reza Firmanda. Ya, boleh banget nanti pertanyaan yang belum terjawab disampaikan aja di DM Kak Reza atau di DM Foodies ya. Nah, sebelum kita akhiri sesi live sore hari ini, saya mau memberikan sedikit informasi, izin info ya. Jadi, buat teman-teman atau sahabat foodies yang ingin memulai bisnis kuliner, kayak tadi nih Kak Reza, start dari kecil banget, dari garasi rumah. Nah, buat teman-teman yang mau mulai bisnis kuliner juga, atau mau melanjutkan bisnisnya yang sempat ke hold, itu bisa banget. Dan bingung nih mau mulai dari mana, atau bingung mau tanya siapa. Nah, Foodies itu punya program yaitu mentoring. Jadi Foodies mentoring program. Nah, jadi biasanya kan kita nggak mau nih ngambil resiko besar kalau belum ada pengalaman, belum tahu harus nanya ke siapa, asal mulai aja. Nah, itu biar nggak terjadi stop untuk mengambil resiko besar dalam bisnis kuliner tanpa pengalaman dan mentor. Nah, ini juga apa ya, ada program Foodies Mentoring Program. Jadi topiknya itu bisa dipilih dari mulai marketing and branding, terus operasional and supply chain management, financial dan tax, organization development, terus B2B partnership atau kemitraan, itu bisa banget apa ya, dibahas di program mentoring program. Itu bisa dipilih programnya sesuai dengan kebutuhan bisnisnya teman-teman semua. Jadi mentoring ini dilakukan secara offline atau online. Nah, kalau misalkan offline itu lokasinya bisa di Bandung atau Jakarta, bisa pilih sesuai kebutuhan. Atau mau online juga bisa banget. Kalian belum ada waktu nih untuk datang ke Foodies atau misalkan lokasinya di Jakarta, bisa banget online dengan mentor Foodies. Durasi mentoringnya itu selama 2 jam, itu mentoringnya one on one gitu. Jadi private, ini judulnya private mentoring gitu. Jadi lebih fokus bahasannya dan fokus ke bisnisnya teman-teman semua. Terus teman-teman juga bisa pilih mentor sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Jadi kalau tadi dari topiknya mengenai marketing and branding, itu mentornya beda. Terus B2B partnership itu mentornya beda. Itu disesuaikan. Jadi mentor-mentor yang sesuai dengan apa yang kalian butuhkan gitu terkait topik-topiknya tadi. Nah, untuk apa saya lupa. Private mentoring ini, jadi untuk teman-teman yang join live, ini bisa mendapatkan free e-course. Kalau misalkan teman-teman booking program ini, teman-teman bisa mendapatkan 10 free e-course. E-course ini bisa didapatkan secara gratis nih dengan mengikuti program mentoring ini. Jadi e-course-nya ini bisa diakses secara online juga. Jadi ini ada, saya spill satu-satu ya, biar kebayang e-course-nya apa aja. Ada kelas ide dan model bisnis kuliner, yang kalau misalkan kalian beli itu kelasnya di 600 ribuan. Ini kalian bisa mendapatkan free. Terus marketing fundamental, ini kayak gimana cara marketing bisnis, itu juga sama, biayanya harusnya 600 ribuan, tapi kalian bisa mendapatkan gratis di program ini. Terus banyak banget untuk laporan keuangan, terus operasional outlet pemula, startup bisnis kuliner, terus e-course pemula menuju 1 miliar pertama. Nah, ini kayak gimana? Terus ghost kitchen dan strategi delivery online. Terus membuat SOP. Kalau misalkan tadi Kak Reza selalu dibuat SOP dan selalu update SOP-nya, dan kalian perlu juga belajar hal itu, bisa banget di program ini dan mendapatkan e-course tentang SOP. Dan masih banyak lagi nih. Ada pilihannya juga nih untuk e-course yang ke-10. Misalnya setup bisnis kuliner. Ini pilihannya itu ada e-course ayam goreng tepung, e-course mie pedas, e-course coffee shop, teh minuman kekinian, atau rumah makan Padang. Nah, ini bisa banget kalian pilih sesuai interestnya kalian, mau pilih e-course yang mana gitu. Nah, jadi tunggu apa lagi? Yuk mentoring sekarang bersama Foodies dan mentor-mentor Foodies lainnya. Untuk teman-teman yang mau apa namanya, klaim promo dengan free e-course 10, bisa banget di link di bawah nih, ada di bit.ly private mentoring live IG. Nah,
Ini udah aku pin ya, jadi teman-teman nanti bisa banget screen capture atau misalkan tag Foodies mau klaim promonya untuk mendapatkan 10 free e-course dengan mentoring session bareng mentor dari Foodies. Bisa banget. Jadi daftar sekarang. Nah, itu tadi info mengenai program Foodies. Nanti juga tanggal 22 sampai 26, 24 ya, 26. Itu ada program Foodies Masterclass. Kak Reza juga ikutan ya? Iya, saya ikutan yang itu kayaknya. Ikutan. Ikutan yang itu ya. Nah, nanti bisa banget di DM ke adminnya Instagram Foodies terkait info kelasnya. Boleh banget. Nah, sebelum mengakhiri sesi live kali ini, boleh dari Kak Reza kasih sedikit closing statement gitu buat teman-teman Foodies biar diingat terus. Boleh, Kak? Oke, eh, kalau misalnya dari saya mungkin singkat aja sih, buat teman-teman mungkin yang baru mau mulai atau misalnya memang sudah mulai tapi gimana sih ya caranya eh, apa eh, mengembangkan usaha saya dan lain-lain, manfaatin aja, karena sekarang tuh teknologi udah bener-bener gampang banget ya gitu. Manfaatin itu semua, kayak di YouTube Foodies punya video ada 1.000 di situ, bisa banget dicek. Kalau misalnya kurang ilmunya di situ, ada juga bisa ngambil yang akun yang videonya bahkan jauh lebih lengkap ya, ke Balkis, karena saya juga pernah beli itu. Buat ayam-ayaman, kita waktu itu tiap minggu nontonin, kayak waktu itu ada masalah operasional, kita coba tontonin operasional sambil kerja gitu kan, kita nobar. Nah itu manfaatin banget. Kalau misalnya pun nggak ada budgetnya atau apa, kalau misal menurut saya berkomunitas juga salah satu solusi sih gitu untuk cari-cari ilmu gitu. Jadi komunitas sekarang banyak banget. Saya juga nggak tahu Foodies ada komunitasnya apa enggak, tapi platform-platform online yang warna apapun itu biasanya ada komunitasnya juga. Coba dicek. Mungkin di luar itu pun juga banyak komunitasnya. Saya pun juga dapat banyak ilmu tuh dari komunitas tersebut sih. Wow, keren banget. Jadi selain terus belajar, kita harus terus berinteraksi dengan sesama pebisnis lainnya ya biar dapat Betul. insight-insightnya. Pokoknya belajar Betul banget. itu bisa dari mana aja lah intinya. Dari mana Terus aja, belajar, terus betul. Nggak, semangat lah pokoknya. semangat. Nggak ada alasan untuk nggak belajar. Betul. Oke, nah terima kasih waktunya Kak Reza Oke. dan closing statementnya yang luar biasa. Ilmu-ilmunya yang luar biasa selama 1 jam lebih nih kita. Ya, siap Thank you Kabar Tis. banget Thank you juga. ya. Nah, Buat teman-teman foodies lainnya yang udah nonton, stay sampai akhir. Semoga sharing hari ini bermanfaat untuk sahabat foodies yang nonton dan menjadi pahala juga buat Kak Reza udah menyampaikan ilmu yang luar biasa. Oke, sebelum kita akhiri sesi live hari ini, boleh kita foto dulu biar nanti di screenshotnya lebih enak gitu. oke, siap. Kalau foodies, Oh kalau gini ya, foodies logonya kalau Foodies 3 ya. 3 F. Boleh teman-teman di screenshot 1, 2, Tiga. 3. Oke, Oke. sip. Terima kasih banyak Kak Reza. Jangan lupa posting dan tag Foodies atau juga Kak Reza ya. Mau tanya juga boleh DM. Tadi udah dipersilahkan sama Kak Reza. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di Foodies on Sharing berikutnya. Maju terus ke bisnis kuliner Indonesia. Nah. Ya.